Puji Tuhan, selamat sore. Saya ucapkan bagi kita semua, selamat datang di tempat ini. Bersama-sama kita mendukung kami keluarga yang menghadapi kedukaan. Kehadiran kita menguatkan kami lewat ibadah kita pada sore hari ini. Serta memberikan kekuatan, penghiburan untuk kami mendukung keluarga yang dari tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi kita semua, kepada Bapak Ibu yang hadir. Yang saya hormati Bapak Pendeta Ibu Pendeta yang hadir di tempat ini, dari komunitas setempat dan dari beberapa tempat yang bersama-sama dengan kami di tempat ini, ketua masyarakat, bahkan Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita akan menikmati persekutuan kita dan sepak acara yang akan kita lalui, yaitu pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, ibadah yang dipandu oleh pendeta pembantu Harianto Pemimpinan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Musa Senolinggi SPD MTH, dan acara kemudian penyampaian dari pemerintah. Acara keempat, ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Richard Paktarantialo SEME, yang biasa kami kenal dalam keluarga Bapak Lai. Dan acara yang kelima adalah penutup. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menikmati persekutuan bersama-sama. Ibadah penghiburan pada sore hari ini akan memberikan kekuatan baik kami keluarga, bahkan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Puji Tuhan, kepada yang akan melayani kita ibadah, disilakan. Baik, puji Tuhan, segera kita akan memulaikan ibadah penghiburan saat malam hari ini. Di tangan kita ada lembaran pujian yang akan menjadi penuntun bagi kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penghiburan saat sore hari ini. Segera kita akan memulaikan ibadah kita nyanyikan pujian dalam lembaran nomor yang pertama, nomor 1, sekalipun aku dalam lembah gelap. Puji Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
kekasihku, ku puji, ku sembah, aku percaya, puji Tuhan, aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, terima kasih Tuhan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Pendeta David Rante SPD MTH untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan ibadah penghiburan saat sore hari ini. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Sidang penghiburan yang sama saya kasih dan hormati, mari kita tunduk kepala sama-sama dalam doa untuk memulai ibadah penghiburan pada saat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan terus kami angkat kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami secara khusus keluarga di tempat ini, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam segala hal. Kehadiran-Mu adalah kebutuhan terutama kami dalam rangkaian ibadah pada saat sore hari ini. Sebab itu ya Tuhan, seluruh taruh ke dalam tangan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, mengurapi setiap para pelayan yang ada, sehingga setiap lagu yang kami persembahkan kepadamu menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan kuasa roh jahat. Kami mohon kehadiran Roh Kudus melingkupi tempat ini, sehingga kami semua dapat menikmati kuasa ibadah ini. Kehadiran-Mu akan terus meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat melewati duka yang dalam atas terpanggilnya orang tua, kakek, saudara yang kami sangat kasih dan hormati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mulaikan seluruh rangkaian ibadah penghiburan pertama di tempat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kepada Bapa kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan di dalam lembaran nomor 2 dimedley dengan lembaran nomor 3 yang ada di tangan kita. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Yesus
salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Belakang langit biru, Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. belakang langit biru, Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Lihat wajahnya, Yesus melepasku. Belakang langit biru di sana. apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita tidak pernah salah. Sebab Tuhan mengetahui rancangan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita tahu, mungkin kita berduka, mungkin kita menangis, tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan buat selalu baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa persembahan pujian secara berturut. Yang pertama, persembahan pujian penghiburan dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI dengan judul lagu Tuhan Selalu Menolongku. Yang kedua, persembahan pujian penghiburan yang kedua dari keluarga Neudi dengan judul lagu Semua Baik. Yang ketiga, solo dari Ibu Albertine Rante atau Mama Ari. Yang keempat, persembahan pujian penghiburan dari Siloam Voice. Kami berikan kesempatan bagi PWKI untuk mempersembahkan pujiannya. Kembali kita nyanyikan pujian yang berkata Belakang Langit Biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Ku lihat wajahnya, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru
bersiap persembahan pujian dari keluarga Udi dengan judul lagu Semua Baik. Kemudian persembahan pujian penghiburan yang kedua dari keluarga Udi, kami persilahkan. Dengan judul lagu Semua Baik.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian persembahan pujian penghiburan yang ketiga, solo dari Ibu Albertine Ramte atau Mama Ari, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Satu pujian dalam bahasa Toraja, Keanggana Kamatean. Susi bunga diolu padang sola kamala biranda tang marende tang masaelako ia tu mintu lantelino den atuna den duka pangatorana denatu katu mangiran denatu dinai metawa apa mintuna lan lima klasan buah puang sumpu mama se liu kaboro lago mintu panampana kena lambikan todoan wai mata ingaran kan puang solamintu kamasokan ami keangga dio olona puang kamakan na tuto mengkau lalako kalena ia tu lantelino den atuna den duka pangatorana den atu katu mangiran den atu dinai metawa apa mintuna lan lima kuasana buah puang sumpu mama se liu kaboro lago mintu panampana kena lambikan todoan wai mata ingaran kan puang
Puji Tuhan, Tuhan memberkati, berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian persembahan pujian penghiburan yang terakhir dari Siloam Voice, kami persilahkan. Yang mina puang langkah masusanku, tanan di talinga saro budangku, mirinding palana yomai walingku, patudu mo tulalan kuolai. Uang perangi miala masena yambi, mirondong na unturu parentami, wasombo amo kamasokanami. Nama susah masanang kamu mana tuh puang, ya kebonongi penangku mitandai tulalku, kami palan arai puang tongku bokoyolomi, parinayana puang pentilindung aku, pentiongan tontong saya lakona. Oh puang perangi miala masena, patudu mo poga paporayami, mirondong na unturu parentami, wasombo amo kamasokanami. Nama susah masanang kamu mana tuh puang, ya kebonongi penangku mitandai tulalangku, dami palan arai puang doku bokoyolomi, parinayana puang pentilindung aku, pentiongan tontong saya lakona. Nama susah masanang kamu mana tuh puang, ya kebonongi penangku mitandai tulanku, dami palang arai puang doku bokoyolomi, parinayana puang pentilindunganku, pentiongan tontong saya lakona. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita, persembahan pujian. Biarlah Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan di dalam setiap puji-pujian kita saat sore hari ini. Segera kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita
untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi sumber penghiburan yang sejati bagi kita. Biarlah firman Tuhan yang akan terus meneguhkan iman kita menghadapi setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Tinggalkan pujian di dalam lembaran nomor yang keempat. Ku angkat tanganku menyerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Lagi dari awal, bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kembali dari awal, bila ku angkat tanganku, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat semua beban hidupku. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terjemahkanlah firman-Mu pada sore menjelang malam ini. Firman yang memberi penghiburan, firman yang memberi kekuatan, firman yang akan mengevaluasi kehidupan kami semua. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tapi urapan-Mu telah tinggal di atas hamba-Mu, sehingga kata demi kata yang akan dirangkai dalam kalimat mengandung kekuatan, karena ini adalah suara Tuhan sendiri. Sebab itu kami buka hati kami untuk ingin menikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salama si tamu mali paiman sidupa kaboro lako kita solanasang tumak joren
lante makaren latama bom totemo muira katalan agan kamasusan apa susimoto tukatuan lantelino na toro sialan nasang liman na pong matua apala tontong bangki siung pupuang belan na yamo tupuang makuasa lan katuan ta solanasang yan na yatung bangkeki yaduka laundampi tu bangkena sendal daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang melukai, kita juga percaya Tuhan yang akan membebani. Firman Allah pada malam ini akan menjadi pesan bagi istri, anak-anak mantu dan semua cucu dari almarhum, bahkan seluruh rumpun keluarga yang ada yang dirundung oleh duka, bahwa meskipun kita menghadapi kematian, selalu ada pengharapan di sana. Saya kutip satu kata bijak, kematian orang fasik itu diibaratkan berada di kapal yang karam. Tetapi kematian orang benar adalah sebuah perjalanan yang tiba di pelabuhan damai. Saya sangat yakin almarhum Bapak Dr. Anus Yohanes Marisi telah tiba di pelabuhan damai. Karena itu ini pengharapan kita semua. Firman Allah akan memberi kekuatan bagi istri dan anak cucu yang ditinggalkan dari seluruh dunia. Terima kasih kepada Bapak Gembala Gubernur Bukit Saiful Tamunalo yang mempercayakan saya malam ini menyampaikan firman Allah. Nah, tinggal apa yang ada di Tamunalo sebagai gembala dan masih ada sampai pada hari ini. Tapi saudara-saudara, tidak semua manusia itu akan mati. Ada yang masuk, dan kematian itu adalah hal yang mutlak di tangan. Karena itu kita akan renungkan firman Allah pada malam ini dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah duka. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Demikian jauh pembacaan firman Allah yang kita telah baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Tadi ada pujian penghiburan, pujian di Solo dengan judul Kiangga Kematian. Saudara-saudara, ternyata kematian itu punya nilai, punya harga. Kematian setiap manusia. Kalau di dalam kitab Mazmur berkata, berharga atau bernilai di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Dalam kitab Pengkhotbah yang kita baca, kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Raja yang sungguh luar biasa hikmatnya sesuai dengan catatan Alkitab. Kemampuan dalam hal pemerintahan tidak ada yang mengalahkannya. Kemampuan dalam hal mengolah syair atau termasuk juga disebut seorang sastrawan.
Ada kitab-kitab sastra di dalam Alkitab yang ditulis oleh Salomo sungguh luar biasa, yang biasa dikutip oleh orang-orang sastrawan yang lain. Ada kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Itu kitab sastra. Sungguh luar biasa. Dalam perenungan akan hidup, firman Allah sampai kepada Salomo yang akan diterjemahkan malam ini kepada kita dalam ibadah penghiburan, bahwa ternyata pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Ada filosofi kita orang Toraja, nakua yan nakamatian tak taparalu dindang yang tatandai malik yan na pesta usaha masih ki malik tak ngaring dindang. Ternyata hal ini bersumber dari firman Allah. Filosofi ini, saudara-saudara, bahwa kita diharapkan ketika ada situasi begini, kita berada di sana. Ketika kita ada di sana, ada makna yang akan kita peroleh dalam tulisan firman Allah ini. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Di rumah duka, ternyata di situ akhir hidup orang di dunia ini. Saya tanya-tanya tadi, almarhum ini umur berapa? Katanya beliau berusia 81 tahun, gitu ya, kurang lebih, saudara-saudara. Mungkin ada yang masih lebih tua, ya tentu Opa di Tamunalo masih lebih tua karena kakak ya daripada almarhum. Mungkin ada lagi yang lebih tua yang ada pada malam ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita yang hidup akan memperhatikan hal yang terjadi di rumah duka. Karena itu dalam ayat ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan ke tengah-tengah kita tentang makna atau nilai ketika kita pergi di rumah duka. Yang pertama, satu kali waktu kita juga bisa dan sangat rentan dengan yang namanya kematian. Saya tidak berkata bahwa semua kita pasti seperti itu. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudara-saudara. Hanya kita sangat rentan dekat dengan yang namanya kematian, yang kita tidak tahu pemicunya apa. Yanna kita toraya ke umur-umur 70 karua pulona biasa takwa mo makada lelengan na motokin na punti. Bapak Dr. Andus Yohanes Barisi, pemicunya mungkin dalam konsep kita karena usia, karena penyakit mungkin. Tapi kita tidak bisa lawan. Jadi di rumah duka ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sangat rentan dan bisa-bisa saja juga kita punya giliran. Mungkin besok, lusa atau kapan, saudara-saudara. Perhatikan itu. Yang kedua, rumah duka memberi pengertian akan tujuan hidup
makna hidup. Biasanya di rumah duka ada krans, seperti yang di depan ada bunga-bunga. Kemudian yang memberikan selamat itu dari berbagai instansi, dari orang-orang terdekat, orang-orang yang pernah hidup mengalami pengalaman-pengalaman indah, baik itu istri, anak-anak, rekan-rekan kerja. Di rumah duka kita melihat, bahkan di rumah duka ada pembacaan riwayat hidup. Kita bisa melihat bagaimana makna yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal di rumah duka. Tadi saudara-saudara, ada keluarga dari Manado, sempat saya bicara-bicara di sebelah. Beliau bilang begini, almarhum ini adalah orang baik. Dia dipindahkan ke instansi, beberapa instansi dan beberapa daerah untuk jadi kepala keuangan. Kepala keuangan, bukankah hari-hari ini kita lihat banyak di televisi itu pejabat-pejabat kita yang pakai rompi orange, bupati, anggota dewan, banyak hari-hari ini. Saudara-saudara, beliau bilang gini, pernah dia dijanjikan rumah, tapi dia tidak mau ambil itu. Dia cerita, dia bilang almarhum ini adalah orang jujur. Lalu dia lanjutkan begini, ternyata ada hukum alam yang beliau sudah pelajari, bahwa ketika seorang ayah itu jujur, itu akan menular kepada anak-anaknya. Dan puji Tuhan, katanya anak-anaknya semua bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Itu nilai yang ditinggalkan oleh almarhum. Anak-anak yang ada, teladani nilai itu. Pegang nilai itu. Dia memberi makna hidup yang sungguh luar biasa. Saya juga tahu almarhum ini seorang yang menopang pekerjaan Tuhan. Kita tahu itu semua yang di GPDI. Almarhum ini adalah seorang yang kokoh dalam iman. Nilai hidup ditinggalkan. Kita ada di rumah duka ini melihat nilai itu. Kiranya kita juga tertantang untuk memperbaiki hidup, sehingga ketika orang datang di rumah duka di mana kita disemayamkan, ketika waktu kita juga ada nilai, ada harga yang layak diteladani oleh orang. Yang ketiga, saudara-saudara, rumah duka itu memberi pesan. Ketika kita mati, kita akan di mana? Artinya di rumah duka ada pengharapan. Hidup di dunia ini ketika kita mati bukan berarti sudah berakhir, tapi kita berpindah tempat untuk beristirahat. Karena itu dalam tulisan firman Allah yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika tentang kata penghiburan kepada umat Tuhan yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, berkata begini, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca beberapa ayat, berkata begini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Allah ingin berbicara supaya orang tahu ketika orang mati kemana mereka, sehingga kita yang hidup tidak kehilangan pengharapan, atau kita tidak hidup dalam duka cita yang sungguh larut, saudara-saudara. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 15 inilah yang saya gali, bahwa ternyata kalau Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, masih ada orang yang hidup. Tapi prosesnya berjumpa dengan Allah ada juga dalam ayat ini jawabannya. Jadi tidak semua manusia akan mati. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ternyata satu kali waktu akan ada kembali yang namanya perjumpaan dengan orang yang telah mendahului kita. Karena itu pastikan dalam hidup ini nilai-nilai iman harus ada pada kita. Entah kita mati atau hidup, kita berada di tempat peristirahatan. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua tempat yang disiapkan oleh Tuhan untuk orang mati. Orang yang percaya kepada Tuhan, tempatnya namanya Firdaus. Bahasa orang Yahudi Firdaus itu menggunakan istilah pangkuan Abraham. Itu ada di dalam Lukas 16 ayat 19 mulai, tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Kemudian orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia juga ada tempat peristirahatan. Tetapi tempat itu, di dalam tempat itu sudah ada penghukuman. Terjemahan asli Alkitab menggunakan kata Hades. Saudara-saudara, jadi mana kita pilih? Firdaus atau Hades? Tentu kita ingin Firdaus. Karena Firdaus itu adalah tempat kita beristirahat. Kalau bahasa Alkitab, meninggal untuk orang percaya itu tidur. Tidur artinya melepaskan semua kepenatannya selama ada di dunia. Beristirahat. Dan tidur itu pasti sepakat nasang kike kuga makada iya to di kuah mami. Makanya biasa kesikutan anak mami isiar ka mama musang maibongi. Mami yan ngata na mami ito ko aduh tayo ko bisa lepeng. Dan saudara, kalau kita tidak bisa tidur, itu bisa memicu penyakit. Ternyata orang yang mati dalam Tuhan, dalam iman kita melihatnya, dia berada di Firdaus
di pangkuan Abraham. Karena itu istri, anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhum pasti berduka, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Percayalah, semua teladan, semua yang telah dibuat oleh almarhum, dia layak mendapatkan upahnya, yaitu Firdaus. Kita yang masih hidup, mari kita kontrol diri kita malam ini. Karena kalau kita pergi ke rumah duka, kita mendapatkan pembelajaran tentang makna hidup. Amin firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus akan terus menerjemahkan firman ini dalam hidup kita, sehingga dalam perjuangan kita di dunia ini, kita tetap berjuang memberi nilai iman bahwa kita harus berjuang bersama dengan Yesus. Ketika kita mati, kematian itu membawa pengharapan untuk kita semua. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kembali kita nyanyikan pujian nomor 1. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Di akhir pujian, Pendeta Leksi Kando Sarjana Teologi akan berdoa untuk kita semua. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab besertamu. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Boleh pasang. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita tundukkan kepala. Keyakinan kami bahwa Engkau Allah, Allah yang melahirkan kami dari kandungan ibu kami, dan kelak Engkau juga yang memanggil untuk kami beristirahat. Terlebih khusus kalau malam hari ini almarhum Bapak Garisi yang telah Engkau panggil untuk beristirahat. Kami tahu dan percaya sepanjang masa hidupnya Engkau ada menyertai dia. Dan malam hari ini kami telah diingatkan oleh firman-Mu, dan lebih khusus keluarga besar, istri, anak, cucu, mantu, boleh dikuatkan oleh firman-Mu malam hari ini, bahwa mereka boleh berduka karena orang yang dicintai, orang yang dikasihi, disayangi telah beristirahat. Tapi biarlah mereka tetap punya kekuatan iman di dalam Engkau Yesus Kristus, bahwa mereka tidak akan berpisah selamanya, karena satu kali kelak mereka akan jumpa kembali dengan orang yang mereka cintai. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu malam hari ini. Biar kami terus boleh menyadari bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami harus terus berusaha hidup baik, sehingga menjadi panutan bagi orang-orang yang kami kasihi, baik itu istri kami, suami kami, anak-anak kami. Biar kami yang masih hidup ini boleh menjadi panutan baik bagi mereka semua.
Kelak kami dipanggil untuk beristirahat oleh Engkau seperti almarhum, bahwa akan menjadi kenangan yang baik. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu, boleh meneguhkan kami semua. Dan kelak nanti kami beristirahat di tempat senang yang Engkau sediakan, ialah Firdaus-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba firman-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami akan makna hidup ini, mengingatkan kami akan firman yang telah kami dengar malam hari ini. Lanjut daripada ibadah, ketika kami membawa persembahan duka kami, biarlah Tuhan Engkau dipermuliakan di dalam setiap apa yang dapat kami bawa sebagai tanda duka kami. Kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segera kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian dalam lembaran nomor yang kelima, percaya pada Yesus itulah untungku, di medley dengan inilah untungku dalam dunia gelap. Terima kasih Tuhan. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selama. Inilah untukku, inilah untukku dalam dunia yang baik. Jika di hatiku Yesus tinggal, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selama. Inilah untukku, inilah untukku dalam dunia yang baik. Jika di hatiku Yesus tinggal, inilah untukku, inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal, sekali lagi inilah untukku, inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal, jika di hatiku, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang telah kita haturkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan.
masih ada satu persembahan pujian penghiburan lagi. Kami persilahkan kepada keluarga Kondongan. Dipersilahkan keluarga Kondongan. Walau kadang
Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Meskipun melewati cobaan, meskipun menghadapi berbagai macam kedukaan, pergumulan, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan kita mau berkata bahwa sampai akhir ku menutup mata, kita mau tetap setia dan kita mengiring melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari keluarga Kondongan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita saat malam hari ini. Puji Tuhan, segera kita akan mengakhiri ibadah penghiburan saat malam hari ini. Kita nyanyikan pujian dalam lembar nomor yang ke-6, tetap setia. Saya mengundang kita bagi yang memungkinkan untuk berdiri. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita bangkit berdiri sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayani sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah penghiburan pada malam ini. Dari awal sampai akan berakhirnya ibadah ini, kami percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa secara khusus untuk istri, anak cucu dan semua rumpun keluarga yang sedang dirundung oleh duka. Kami percaya penghiburan yang sejati yang dikerjakan Roh Kudus melalui firman Allah telah tinggal di atas hidup mereka. Beberapa hari lagi ke depan masih akan ada kegiatan, baik itu ibadah dan kegiatan keluarga di tempat ini. Allah terus berkarya dan beracara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan hadir di dalam kehidupan kami semua. Dan malam ini kami akan terpisah dari pelataran duka ini. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, sebagaimana Allah sertai sehingga kami tiba di sini, penyertaan yang sama juga menjadi milik bagian kami semua. Begitu juga keluarga yang tinggal di tempat ini, mereka tetap ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kekasih-kekasihku, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah penghiburan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat ketenangan kita selama kita beribadah saat malam hari ini sampai selesai ibadah kita. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan kami ucapkan selamat malam bagi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Puji Tuhan, kita sudah menikmati ibadah pada malam hari ini. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari pemerintah kepada yang bersangkutan. Disilahkan kalau ada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolo dia mela umparampona sang buku doang buku kada kukua tabe lako olona Bapak Pendeta inde jemaat tamuanallo na butuna jomai batu pira-pira denominasi. Tabe lako olona to paringe, tabe lako olona to maaparenta, tabe lako kupo indona siya kupo ambena, siya tabe lako kita solanasang turampolan tetarampak kamasusan. Kukua tudukan ni masusah diona te eneneki baatu tomatuanta tumangkamo nakabe ampang pematua lamai tengah-tengah keluarga batu masyarakat den nopa na pematua mora umpama toto keluarga sia tontong musi solangki anta masakke sia marudindin solanasang maafin pisan na kukua masalah kebersihan. Ya tu kami tu pagasingan bayi tebang kilalay mas sarisarin. Tatonton perhatikan ni mo ite anal lo juma ke deni kesempatan ta tapi mas sari kami tu lalanta. Yang kedua pajaki sampai sekarang belantal lumo na dembang apakan itu teki bayar pajak. Jadi perhatikan itu kita solarasang khususnya kami tu pagasingan. Kewajiban ta tamadomi-domi umbayai. Si Tardona kukua yang terakhir khususnya lako Indo PKK tama domi bang rampo masih amilambi ke selama ke bisai tabanasa ngabane sisidi ladi kandi iya bayamo datu ku perampo kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Richard Patta Rantialo, Sarjana Ekonomi. Bongi melo lago kita solanasang tabe lako lo malabina tung pandita tu nala bagian te begitu temo dengan hormat kami sebut namanya Bapak Pendeta Musa Senulinggi setia tabe lako Bapak Pendeta inde gereja GPDI Tamunalo Bukit Saitun beserta segenap majelis jemaat yang hadir pada malam hari ini. Tabe lako perintah dan Ibu Kepala Lingkungan Nina mungkin wakili Pak Lembang. Tabe lako ketua Pak Ranuanan. Tabe lako to parenge lako kita kipambena dipendakna omongan lako kita masonasang purampo tewe bongi masusah. Perkenankan kami sebentar menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita berkaitan dengan meninggalnya orang tua kami
yang tercinta, pada hari Senin tepat jam 6:02 di Gereja Stroke Center Dadi Makassar. Kami keluarga sangat kehilangan atas satu sosok orang tua, ayah, yang begitu baik bagi semua rumpun keluarga. Orang tua kami meninggalkan mama, anak-anak 7 orang dan 19 orang cucu. Semoga keluarga semua yang hadir pada malam hari ini boleh merasakan apa yang keluarga yang kami rasakan. Kami juga menyampaikan bahwa kurang lebih beberapa bulan ini orang tua kami ini 3 kali masuk rumah sakit. Tapi nanti pada hari Senin itu memang pagi-pagi dibawa ke rumah sakit. Memang sudah dikatakan bahwa sampai di rumah sakit bahwa orang tua memang dalam keadaan koma. Dan besoknya jam 6:02 orang tua yang tercinta meninggalkan kita semua. Kami keluarga, mama dan anak-anak beserta cucu menyampaikan terima kasih kepada kehadiran kita semua. Mulai dari tadi pagi sampai pada malam hari ini. Tadi siang Bapak Bupati beserta Ibu dan rombongan juga hadir melayat di rumah duka. Kami sampaikan juga terima kasih buat pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah setempat yang boleh memberikan izin kepada kami beberapa hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Tondokan yang telah membuat pondok atau tempat-tempat yang kita tempati sekarang. Semuanya itu kami aturkan banyak terima kasih. Demikian juga kepada gereja GPDI Taman Allah Bukit Setin yang mengatur pelayanan ini beberapa hari ke depan. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih atas terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Begitu juga kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan khotbah dalam ibadah ini, juga kami sampaikan terima kasih yang banyak. Sekira inilah yang kami dapat sampaikan kepada kita semua. Semoga seluruh keluarga jemaat yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Mungimela.
Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan ungkapan hati mewakili keluarga, dan kita akan masuk dalam acara penutup. Kami semua yang melayani pada malam hari ini, mungkin ada kekurangan, kelemahan yang sudah kami lakukan tanpa kami sengaja, tapi kiranya itu tidak membuat kita memiliki perasaan yang kurang enak, tapi biarlah kita tinggalkan dan kita tetap saling mendukung di dalam doa. Bahkan kami tetap memohon, tetap kami didoakan rumpun keluarga yang ada menghadapi suasana ini, tetap kami kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk tetap bahwa hidup kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah acara yang sudah kita lewati, dan selanjutnya saya serahkan kepada keluarga. Kepada Bapak Pendeta David untuk mewakili keluarga menyampaikan pengumuman untuk acara esok hari. Oh iya, ibadah esok hari, ibadah penghiburan yang kedua, tanggal 6 Maret 2026 akan dilaksanakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Jam 5 lagi? Ya. Ya, diralat untuk ibadah esok hari tanggal 6 Maret 2026 sudah dikomunikasikan dengan keluarga bahwa ibadah dilaksanakan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati. Iya, dan selanjutnya ibadah pelepasan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih.